Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Honor tak kunjung cair, ratusan relawan kembali berdemo di kantor Panitia PON Mimika. Harga beras di Merauke mahal. Ratusan atlet dari berbagai provinsi tiba di Jayapura. Ratusan relawan mendatangi kantor SDM Sub PB PON Klaster Mimika. Mereka berunjuk rasa menuntut honor yang dijanjikan panitia. Demo para relawan PON Papua ini sudah yang ketiga kali. Mereka mengaku kesal karena setiap kali meminta honor yang didapat justru jawaban kata-kata sabar. Kata-kata itu rupanya disampaikan kembali Sekretaris Umum Sub PB PON Klaster Mimika, Cesar Avianto, yang ditemui para relawan. Ia berjanji Senin depan honor sudah cair dan bisa dibagikan kepada relawan. Yang terbaru buat kita, pernyataan dari Pak Bendara hari Senin. Seperti itu. Jadi, terus ada lagi teman-teman menyampaikan perlu ada pertanggungjawaban secara tertulis. Nah, pertanggungjawab karena prosesnya bukan di kita, tapi itu di Jayapura. Dan penyampaian tadi bahwa pembayaran akan diproses paling lambat hari Senin. Yo, sedih. Bapak, Senin Januari kah? Senin kapan? Sabar. Tadi kita ikuti sama-sama. Pertama, Bapak Ibu bilang telepon. Saya telepon, jawabannya itu. Iya, nah ini baru ada proses lagi di sana, hari ini coba. Iya. Sementara itu di kota Jayapura, ribuan relawan akhirnya menerima honor yang dijanjikan panitia PON ke-20. Kamis kemarin, relawan antri di halaman kantor otonom Jayapura untuk menerima buku tabungan dan ATM yang disiapkan panitia. Panitia memang tidak membayar secara tunai, melainkan ditransfer ke rekening setiap relawan. Koordinator Bidang SDM PON, Alberto Wanimbo, mengatakan jumlah honor yang dibayar sesuai kehadiran saat bertugas. Administrasi pembayaran honorarium, hari ini kita bisa lihat situasi di belakang kita. Kita sekarang ini ada di halaman kantor otonom di Kota Raja Jayapura. Kita baru saja dari pagi sampai sekarang sore hari ini baru saja membagi buku rekening ATM yang sudah berisi kepada seluruh para relawan. Jadi hari ini kita sudah pastikan bahwa mulai terbayarkan. Apabila hari ini belum semua terbayarkan, kita bisa mulai besok juga untuk membagikan. Jadi untuk semua bank kita sudah pastikan bahwa sudah ditransfer dari bank ke rekening masing-masing relawan. Hari ini kita siap membagikan. Jadi dari pagi kita sudah bagi ini semua. Sekarang sudah di sore hari, kita harap sekali kalau hari ini belum terbayarkan semua atau belum disampaikan buku rekeningnya semua kepada relawan, berarti kita bisa mungkin besok atau lusa kita bisa selesaikannya. Bagi rekan-rekan relawan yang sudah mendapat buku tabungan dan juga ATM, tapi kemudian pada saat mengecek tidak ada buku rekening, tidak ada saldo, kita nanti akan cross-check kembali kepada absensi awal. Apakah yang bersangkutan dalam absen itu tercover atau tidak. Kita akan tanyakan semua kembali kepada koordinator lapangan itu dan juga kepada klaster. Karena dasar bayar kami kepada para relawan yang sudah membantu jalannya PON Tanah Papua, dasar bayarnya yang pertama adalah SK, terus dasar bayar kami yang kedua adalah absensi. Untuk itu kita mengharapkan kepada seluruh masyarakat Papua dan juga para volunteers untuk terus menjaga perdamaian dan kedamaian di Tanah Papua. Kami panitia besar PON, saya atas nama Ketua Umum PON, Pak Lukas Nendo, atas nama
Pak Yunus Huda selaku Ketua Harian PON menyampaikan banyak terima kasih atas partisipasi yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kami Tanah Papua melalui PON. Panitia menghimbau kepada seluruh relawan yang lain agar tetap bersabar karena nama mereka masih diproses perbankan. Igobat Momolin dan Hendra melaporkan dari Mimika dan Jayapura. Komite Olahraga Nasional Papua berencana menggelar malam apresiasi bagi seluruh atlet PON dan Peparnas yang meraih medali. Malam apresiasi akan digelar pada 20 November di Stadion Lukas NMB. Acara tersebut juga disertai penyerahan bonus kepada seluruh atlet berprestasi. Sekretaris Umum KONI Papua, Kenius Kogoya mengatakan, saat ini KONI masih menghitung besaran bonus untuk setiap atlet bagi perorangan maupun beregu. KONI Papua juga berupaya agar pajak bonus bisa ditanggung pemerintah sehingga atlet akan menerima penuh. Untuk malam apresiasi, kalau tidak ada halangan, kita akan laksanakan di tanggal 20 November. 20 November, tempatnya di Istora. Mudah-mudahan kalau Peparnas sudah bisa rampung juga perolehan medali dan bonus yang akan diberikan, mungkin akan kita lakukan secara bersama dan Gubernur akan memberikan apresiasi kepada seluruh atlet-atlet yang sudah berprestasi. Begitu. Jadi kita lagi sedang menghitung semua terkait dengan bonus pajaknya ya, karena cukup besar yang harus pajaknya presentasinya cukup besar sehingga supaya tidak membebani atlet, lagi sedang kita pikirkan koordinasi dengan pihak Direktorat Pajak yang ada supaya sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Kalau memungkinkan itu pajaknya ditanggung oleh pemerintah daerah misalnya, ya itu kami pikir atlet pasti senang ya. Nah, gitu. Jadi kami lagi sedang melakukan komunikasi karena perolehan medali kali ini cukup banyak ya, cukup banyak, baik itu yang emas, perak dan juga perunggu ya, sehingga kita harus hitung secara keseluruhan. PON Papua telah usai, atlet telah menorehkan sejarah dengan menempatkan Papua di urutan 4 dengan 93 emas, 62 perak dan 102 perunggu. Ini merupakan sejarah bagi Papua karena baru pertama kali masuk 5 besar dalam ajang pesta olahraga nasional tersebut. Bagi atlet yang meraih medali emas, Gubernur menjanjikan bonus sebesar 1 miliar rupiah. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Dalam sepekan ini harga beras di Merauke mulai merangkak naik. Pantauan di Pasar Wamanggu, hampir semua jenis beras mengalami kenaikan mulai dari Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Beras Impari misalnya sebelumnya dijual Rp8.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp8.500 per kilogram. Sementara beras Ciliwung naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga ini menurut penjual karena beras banyak yang dibawa keluar Merauke sehingga pasokan berkurang. Berasnya pada naik siapa ya? Naik sedikit sih, ada kenaikan. Itu kenapa Pak kenaikannya itu? Memang kan kemarin itu lumayan ada pengiriman keluar juga, jadi bagus juga buat petani sih. Jadi tidak terlalu susah untuk menjual hasil panennya. Tapi kenaikannya saya lihat kan hampir rata ini 1.000 per kilogram Pak ya, kenaikan untuk semua jenis beras ini Pak ya? Kira-kira ya segitulah kurang lebih. Apa juga karena petani udah sementara ini kekeringan Pak, belum tanam ya? Dengan pertimbangan itu juga mungkin sih. Oh gitu. Tapi Pak kira-kira beras ini kan masih naik Pak, ini kan panen kan masih lama ya, ini kan masih kemarau ini Pak. Kayaknya masih naik Pak ya. Meski harga beras naik belum mempengaruhi daya beli konsumen. Jual beli di Pasar Wamanggu masih normal karena kenaikan harga beras tidak terlalu besar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Harga telur ayam lokal di Mimika saat ini masih stabil karena pasokan dari pengusaha lokal banyak.
Sebelumnya, stok telur di Mimika sempat kosong sehingga harganya naik dari Rp50.000 menjadi Rp65.000 per rak. Toto, salah satu penjual telur, mengaku biasa memasok telur ayam keluar Mimika seperti ke Kabupaten Asmat dan beberapa kabupaten lain di Papua. Setiap hari Toto rata-rata bisa memanen antara 30 hingga 40 rak telur. Harga telur ini baru turun ya, biasanya kan kalau ada permintaan dari luar daerah gitu kan, telur rata-rata sekitar harga 50 sampai 60 ya. Untuk hari ini kebetulan harga di harga 50 rata-rata. Kalau pengecer biasanya 55 atau sekitar 65 sampai 65 kalau untuk harga eceran. Gitu. Karena ini stok banyak ya. Di kota Timika itu sebetulnya untuk konsumen Timika aja berlebih, makanya kita kalau tergantung pasaran tergantung dari atas, dari pedalaman gitu. Sekarang baru turun ini. Baru turun ya. Kalau biasanya kan rata-rata 60. Stok banyak, kita sekitar 30 sampai 40 ikat per hari. Saat ini di Mimika sudah banyak orang yang terjun ke usaha peternakan ayam petelur sehingga pasokan berlimpah dan harga telur ayam tetap stabil. Agar tidak busuk, sebagian telur ayam dijual pedagang keluar Mimika. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Atlet dan ofisial Peparnas ke-16 dari 33 provinsi mulai berdatangan ke Jayapura. Mereka tiba di Bandara Udara Sentani, Kabupaten Jayapura dan langsung dijemput panitia. Kedatangan mereka disambut dengan pemberian mahkota serta noken yang merupakan tas adat Papua. Seperti biasa, selain acara penyambutan di lokasi, juga dilakukan validasi atau pengecekan aplikasi e-hack, pengurusan ID card atlet, serta pengaturan akomodasi sebelum mereka diantar menuju hotel. 3 provinsi ini, hari ini yang hadir 17 provinsi. Berarti sisa 16 provinsi lagi akan besok tiba di Jayapura. Dan total perkiraan atlet dan ofisial yang tadi hadir itu kurang lebih sekitar 1.000 lebih. Dan proses penyambutan dengan termasuk teman-teman masing-masing bidang, terutama akomodasi, konsumsi, dan transportasi, termasuk keamanan sangat luar biasa. Dan prosesnya sudah lancar, tidak ada hambatan. Jadi untuk akomodasi juga sudah diatur sama panitia? Ya, akomodasi kami sudah atur semua dari 25 hotel yang kami sudah siapkan. Ketua NPC Jawa Timur Imam Kuncoro berterima kasih atas sambutan ramah tuan rumah. Jawa Timur membawa 114 atlet dan ofisial untuk berkompetisi di Peparnas ke-16. Tuan rumah Papua, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah ini 200 lebih pasukan termasuk DKI. Artinya walaupun kami bukan tim yang besar, kami menuju Papua ini untuk mengikuti Peparnas ke-16 ini siap untuk menyemarakkan, yang pertama menyemarakkan, kemudian yang kedua juga mencari prestasi sebaik-baiknya untuk kontingen provinsi kami. Kami begitu menginjakkan kaki di Papua ini begitu luar biasa sambutannya. Teman-teman saudara-saudara kami yang dari Papua begitu menyambut kami, datang dari bandara, kemudian datang dari Lukas NMB ini, begitu merasa istimewa perhatian terhadap kami. Terima kasih untuk Bapak Gubernur Papua untuk menyambut kami yang ada di daerah Jawa Timur. Orang bisa. Peparnas atau Pekan Paralimpik Nasional merupakan ajang kompetisi olahraga nasional bagi atlet penyandang disabilitas. Peparnas akan dimulai pada 6 November dan akan dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Iring-iringan kirap api Peparnas Kamis kemarin tiba di kota Jayapura dan disambut wali kota. Api Peparnas ini diambil dari Kampung Genyem, Lembah Grime, Sentani, 2 November lalu. Api sempat bermalam di kantor bupati sebelum dikirap ke kota Jayapura.
Api Peparnas ini dikirap 45 atlet penyandang disabilitas dan langsung dibawa ke kantor wali kota Jayapura. Esok hari, api Peparnas ini akan diarak menuju kantor gubernur Papua. Selanjutnya akan dinyalakan di kaldron Stadion Mandala Jayapura saat acara pembukaan. Wali kota Jayapura bangga menyambut kedatangan api Peparnas ke-16 karena merupakan sejarah bagi Papua, khususnya kota Jayapura yang menjadi salah satu tuan rumah. Karena ini adalah sejarah bagi Papua, khususnya kota Jayapura, sebagai zona Peparnas 16 Papua 2021 yang akan dilombakan 6 cabang olahraga. Saat ini telah berdatangan atlet-atlet terbaik Indonesia dari seluruh provinsi, dari seluruh pelosok tanah air. Setiap atlet siap berkompetisi, siap menjadi juara di Peparnas 16 Papua 2021. Sebagai ajang olahraga, Peparnas adalah momentum untuk menggalakkan kompetisi olahraga, menggalakkan gerakan nasional kompetisi olahraga. Disabilitas bukanlah hambatan yang akan menghalangi apapun. Karena itu ajang olahraga Peparnas ini menjadi bukti bahwa disabilitas bukanlah halangan untuk menembus prestasi-prestasi di bidang keolahragaan, bahkan di bidang apapun. Dan sudah seharusnya saat ini kita harus bergerak sehingga banyak bibit olahragawan nasional akan kita dapatkan. Akan lahir budaya kompetisi yang sehat di masyarakat kita. Akan tumbuh semangat juang, akan tumbuh mental-mental pemenang di segala bidang. Saya meyakini dengan menggalakkan kompetisi olahraga, menggalakkan gerakan nasional, kompetisi olahraga kita akan jadi bangsa yang tangguh di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Peparnas ke-16 digelar dari tanggal 6 hingga 13 November mendatang dan akan memperebutkan 2.812 medali. Terdiri dari 861 emas, 861 perak, dan 1.090 perunggu dalam 640 nomor perlombaan. Epen Kataren melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Polres Merauke terus menyalurkan bantuan uang tunai bagi UMKM yang saat ini memasuki tahap 4. Bantuan ini sangat diharapkan para pemilik UMKM, mereka berkerumun dan sabar menanti pembagian. Antonius, yang setiap hari bekerja sebagai tukang sol sepatu, mengaku akan menggunakan bantuan itu sebaik-baiknya karena selama PPKM, usaha yang ia geluti merugi. Baru dapat bantuan Pak Antonius? Ya, berapa jumlahnya Pak? Ini dapat 1.200.000. 1.200.000. Nah, ini uangnya mau diapakan Pak Antonius? Ini pakai usaha ini, sol sepatu ini. Oh, sol sepatu. Ya. Oh, Pak Antonius sol sepatu di mana? Di jalan itu. Prajurit itu? Iya, prajurit. Bagaimana dapat bantuan ini? Senang atau gimana Pak Antonius? Ya. Senang dapat bantuan ini? Ya, senang ini. Oke. Selama ini sudah pernah dapat bantuan Pak Antonius? Belum. Ini. Baru kali ini ya? 2.450 UMKM akan menerima bantuan 1,2 juta rupiah per pedagang. Selama PPKM, usaha mereka terdampak karena tidak bisa berdagang secara leluasa. Ini pembagian tahap berapa Pak Kasat? Ya, ini ke 4 dan 5, gelombang 4 dan 5. Untuk jumlahnya berapa Pak Kasat? Jumlahnya jadi 400, hari ini 400 orang. Untuk warga dapat berapa Pak Kasat? Untuk warga dapat 1.200.000 per orang. 1.200.000 ya. Ini bantuan khusus untuk mereka yang berusaha atau gimana Pak Kasat? Yang punya tempat usaha dan warung. Bantuan ini dari mana Pak Kasat? Dari Pak Presiden. Pak Presiden ya? 1.200.000 Pak Kasat ya? Ya. Untuk Polres ini berapa yang akan dibagikan bagi warga ini? Untuk totalnya Polres, semua? Untuk dibagikan 2.450. 2.450 ya. Kepolisian diberi tugas untuk membagi bantuan UMKM ini agar penyaluran berjalan lancar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
60 tenaga kesehatan di RSUD Mimika Kamis kemarin menerima vaksin ketiga atau vaksin booster. Vaksin yang digunakan bermerek Moderna, buatan Amerika Serikat, yang diklaim 95% efektif menangkal COVID-19. Tenaga kesehatan ini juga harus menjalani cek kesehatan terlebih dahulu seperti vaksinasi tahap pertama dan kedua. Sebelumnya, 100 lebih tenaga kesehatan di RSUD Mimika juga sudah menerima suntikan vaksin Moderna. Jadi untuk saat ini, hari ini kami rencanakan sekitar 60-70 nakes yang akan kami vaksin Moderna. Kemudian yang dari total sasaran yang telah kami vaksin itu 446 dari 640 total sasaran. Ada sekitar 2 nakes yang memang usia ya komorbid sementara pemeriksaan dan sementara pengobatan. Nanti setelah memenuhi syarat baru kita lakukan vaksin. Kemudian ada juga yang penyintas yang masih menunggu waktu bebas dari masa penyintasnya untuk kita lakukan vaksin. Jadi sekarang total 446 orang. Jadi tersisa masih 194 yang belum. Di RSUD Mimika ada 400 lebih tenaga kesehatan yang akan divaksin Moderna. Sebagian yang belum biasanya disebabkan mengidap darah tinggi dan penyakit lain. Meski demikian, mereka tetap diberikan waktu untuk menerima vaksin Moderna. Pemberian vaksin Moderna sementara ini masih dibatasi untuk para tenaga medis dan belum diberikan kepada masyarakat umum. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Penumpang di Bandar Udara Mopah, Merauke saat ini masih diwajibkan menunjukkan surat hasil tes PCR. Wajib PCR saat ini memang masih diberlakukan untuk mencegah penularan. Kendati saat ini jumlah kasus COVID-19 di Merauke terus menurun. Sebagian penumpang senang menggunakan tes PCR karena lebih akurat. Sebagian lagi memilih tes antigen karena harganya lebih murah. Mas, tadi pakai PCR nggak di Jakarta tadi? PCR. Pas pakai PCR ya? Nah, kalau umpamanya PCR dibanding dengan antigen, kira-kira menurut Anda yang bagus yang mana? Untuk akuratan PCR memang bagus, tapi sebenarnya di masalah harga masih cukup memberatkan ya Pak. Gitu. Jadi kalau seandainya digunakan PCR atau antigen, pilihnya yang mana, Mas? Sejauh ini karena aturan yang PCR ya mengikuti PCR, tapi kalau memang sebenarnya bisa antigen saja lebih baik antigen. Mas, PCR-nya berapa di sana kemarin ngurusnya? Kemarin terakhir itu 400 ya? 400. Berarti masih ngurus PCR ya? Masih dapat ngurus PCR Mas di bandara ya Mas? Masih diperiksa? Tadi diperiksa Enggak. Tapi ngurus PCR ya? Ngurus PCR tadi. Itu masih aturan dari maskapai atau gimana Mas? Aturan penerbangan. Penerbangan. Iya. Mas, kalau seandainya terpilih untuk PCR atau antigen, kira-kira pilih yang mana Mas? Kalau saya karena lebih aman PCR, lebih tetap PCR. PCR. Tapi kalau dari sisi lain, umpamanya dari harga kan mahal ya. Iya. Kalau antigen gimana Mas? Kalau si harga memang kalau PCR masih terlalu mahal sih. Gitu. Ini dari Jakarta ya, mau ke Merauke ya? Iya. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka survei. Untuk PCR dok, bagi penumpang pesawat masih berlaku di Merauke atau memang sudah stop juga dok? Kita nunggu aja regulasi toh. Ya. Kalau regulasi yang sudah ada yang menetapkan bahwa hanya antigen misalnya tidak boleh PCR, kita sesuaikan. Tapi sampai saat ini masih tetap berlaku itu Pak? Iya bro. Berlaku ya? Artinya mereka yang tidak menggunakan PCR itu berarti tidak boleh berangkat ya dok? Pengibar bendera raksasa. Kan tidak semua. Tidak semua. Kan ada daerah yang wajib PCR, ada yang tidak. Misalnya di Papua juga ada surat edaran gubernur, kan begitu. Misalnya PCR-nya berlaku 5 kali 24 jam, kan kalau yang tidak berKTP Papua harus PCR, yang berKTP Papua cukup antigen. Kalau vaksinasinya sudah 2 kali berarti cukup antigen. Kalau kan ada aturan itu aja di. Kalau untuk Papua sendiri, Pak Dokter seperti apa? Sudah tadi saya sampaikan itu toh. Antigen aja? Iya, antigen kalau sudah vaksin. Tapi PCR masih berlaku juga, dok? Iya, tadi sudah saya bilang toh. Kalau belum divaksin kan berarti harus PCR. Gitu. Iya. Gubernur Papua memberlakukan tes PCR bagi warga yang tidak memiliki KTP Papua.
Sementara warga yang berKTP Papua hanya wajib menunjukkan hasil tes antigen. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Acara serah terima prajurit pengamanan perbatasan Kamis kemarin berlangsung di Markas Komando Resor Militer 174 Animti Wanianggap, Merauke. Upacara dipimpin langsung Danrem 174 Merauke, Brigjen TNI Bangun Nawoko. Ratusan prajurit Pamtas tersebut akan bertugas di 2 kabupaten yakni Merauke dan Bovendigul yang berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Danrem meminta prajurit menjaga perbatasan dan bersahabat dengan warga di sana. Ia meminta prajuritnya agar lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Untuk melindungi, berani untuk membantu, berani untuk menjaga harga dan martabatnya orang Papua. Terus bagaimana dengan keterbatasan mereka, Komandan? Bagaimana cara mereka membantu? Saya katakan kepada mereka, kalau mereka tidak bisa membantu dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, minimal senyum, sapa, dan salam mereka itu sudah cukup membantu kenyamanan masyarakat. 2 batalion tersebut berasal dari Kodam 1 Bukit Barisan dan Kodam 4 di Ponegoro. Pasukan akan mulai bertugas pekan depan dengan menempati 20 pos yang berada di perbatasan Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.